Saat ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Citra Solang, mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi PG PAUD, dan saya semester 6. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan menurut Henry Fayol dibagi atas 14 bagian. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Division of work atau spesialisasi pekerjaan kepada individu-individu dan lingkungan manajemen untuk membangun sebuah pengalaman dan terus mengasah keahliannya sehingga pada akhirnya individu-individu tersebut bisa menjadi lebih produktif dan menguntungkan. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Wewenang dan pertanggungjawaban adalah kunci di dalam melakukan kerjasama usaha, bukan tanpa sebab, tapi prinsip ini para manajer tidak akan bisa mengadakan suatu hubungan di atas maupun ke bawah. Yang ketiga, disiplin. Disiplin sangat berhubungan dengan wewenang. Apabila wewenang tidak bisa berjalan dengan semestinya, maka bisa jadi disiplin akan hilang. Maka pemegang wewenang setidaknya harus bisa menanamkan rasa disiplin terhadap diri sendiri sehingga nantinya memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Disiplin dibagi atas 7. Yang pertama, kesungguhan hati. Kedua, kerajinan. Ketiga, ketaatan. Keempat, kesiapan. Kelima, persetujuan. Keenam, kebiasaan. Dan yang ketujuh, tata krama antara organisasi tersebut dengan warganya. Yang keempat, kesatuan perintah atau unity of command. Kesatuan pemerintah adalah sebuah prinsip pemerintah yang diterima bawahan tidak diperlukan untuk diberikan oleh lebih dari seorang petugas yang ada di atasnya. Yang kelima, unity of direction atau kesatuan pengarahan. Kesatuan pengarahan merupakan prinsip manajemen yang mengatakan setiap golongan pekerjaan yang memiliki tujuan yang sama harus memiliki satu rencana dan dipimpin oleh satu manajer saja. Di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, pekerja perlu diarahkan pada sasarannya. Kesatuan pengarahan ini sangat berhubungan erat dengan pembagian kerja. Yang keenam, subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum. Prinsip manajemen yang ini menyatakan bahwa setiap karyawan harus mengabdi kepentingan pribadi kepada kepentingan perusahaan atau organisasi. Prinsip ini seperti berupa syarat yang penting supaya aktivitas berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketujuh, pengajian pegawai atau remunerasi. Prinsip remunerasi ini adalah tentang pembayaran upah dan cara pembayaran yang adil dan yang lebih penting, pegawai merasa puas, merasa senang. Logika sederhana. Harapannya jika pegawai puas, mereka akan bekerja lebih giat lagi, kerja lebih rajin, tidak telat lagi, tidak bolos lagi, tidak menuntut macam-macam lagi. Intinya, produktivitas meningkat, maka perusahaan untung. Yang kedelapan, pemusatan. Pemusatan adalah prinsip manajemen yang menyatukan seluruh organisasi harus bisa berpusat, harus memiliki pusat. Prinsip ini harus bisa menunjukkan hingga batas mana kewenangan itu dipusatkan ataupun dibagi pada suatu organisasi. Pemusatan kewenangan bisa menimbulkan pemusatan tanggung jawab pada sebuah aktivitas. Yang kesembilan, rangkaian perintah. Rangkaian perintah merupakan prinsip manajemen yang mengharuskan perintah dari atas ke bawah harus selalu mengambil jarak yang terdekat.
Rangkaian pemerintah ini dibutuhkan untuk kesatuan arah perintah. Rantai perintah ini mengacu kepada jumlah tingkatan yang ada pada hierarki atau otoritas tertinggi sampai tingkat yang paling rendah pada sebuah organisasi. Yang ke-11, equity atau keadilan. Prinsip keadilan menurut Henry Fayol dianggap sesuatu yang bisa memunculkan kesetiaan dan ketaatan karyawan dengan cara mengkoordinasikan keadilan dan kebaikan para manajer di dalam memimpin para bawahan dan memicu tumbuhnya rasa tunjuk kepada kekuatan dari atasan. 12. Stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian. Berputaran karyawan yang tinggi bisa menyebabkan ongkos yang tinggi dalam produksi. Untuk itulah prinsip ini dijalankan. Karyawan yang bekerja dengan lebih baik apabila mendapat stimulus keamanan, pekerjaan, dan jenjang karir yang pasti. Butuh waktu untuk seorang bekerja agar bisa menyesuaikan diri terhadap jabatan atau fungsinya yang baru serta untuk menunaikan tugas dengan baik. 13. Inisiatif atau prakarsa. Inisiatif merupakan prinsip manajemen yang menyatakan seseorang kepala harus pintar dalam memberikan inisiatif. Inisiatif muncul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir. Inisiatif memunculkan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang bernilai guna bagi menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang terakhir, esprit de corps atau semangat kesatuan. Esprit de corps atau kesetiaan kelompok merupakan prinsip manajemen di mana setiap pegawai harus mempunyai rasa kesatuan, senasib, sepenanggungan yang bisa menciptakan semangat kerja sama yang lebih baik. Semangat kesatuan ini bisa muncul jika tiap-tiap karyawan memiliki kesadaran bahwa tiap bekerja berarti bagi bekerja yang lain dan bekerja lain sangat diperlukan oleh dirinya. Manajer yang mempunyai jiwa kepemimpinan akan bisa memunculkan semangat kesatuan ini. Sebaliknya, jika manajer tidak memiliki kemampuan, bisa berakibat perpecahan. Begitulah 14 prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol, seorang industriali asal Prancis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.